بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikannya, dan diharapkan bagi antum yang tertinggal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita kemudahan untuk menyempurnakan hifz al-matan. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa amma ad-darajatu ats-tsaniyatu min al-qadar ila akhirih, fahiya tatadammanu syai'aini aidan. Maka derajat yang kedua ini juga mengandung dua hal. Sebagaimana derajat yang pertama mengandung dua hal, yaitu al-ilm dan al-kitabah, maka darajah yang kedua juga mengandung dua perkara yang intinya kembali kepada al-masyiah dan al-khalq, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu telah menjadi ciptaan Allah. Awaluhuma al-imanu bi umumi masyiatihi ta'ala, beriman tentang keumuman kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, apa saja yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya. Wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, dan bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu la yaqa'u fi mulkihi ma la yurid, dan bahwa tidaklah terjadi di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya. Naam, yang dimaksud di sini ma la yurid ay al-iradah al-kauniyah, ya, bahwa tidak akan terjadi dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang Allah tidak kehendaki, dalam kehendak secara takdir al-qadariyah al-kauniyah. Wa anna af'al al-ibadi min at-ta'ati wal ma'asi waqi'atun bitilkal masyiatil 'ammah allati la yakhruju anha kainun, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba berupa ketaatan, kemaksiatan itu terjadi bitilkal masyiatil 'ammah, berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang umum, yang tidak akan keluar darinya satu kejadian apapun. Sesuatu apapun yang terjadi tidak akan keluar dari masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Bedakan, kalau penyebutan al-masyiah, maka yang dimaksud adalah al-qadar, ya. Tapi kalau al-iradah, itu terbagi menjadi dua. Nah, iradah al-kauniyah, al-qadariyah, inilah yang sering disebut dengan istilah al-masyiah. Nah, yang terdapat di dalam asy-syara' al-kitab, sunnah, kalau disebutkan lafaz sya'a, ya, al-masyiah, maka yang dimaksud adalah iradatu
al-qadariyah al-kauniyah. Nah, adapun al-iradah terbagi menjadi dua, al-iradatu syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyah. Sawa'an kana mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu am la. Apakah sesuatu yang terjadi itu termasuk apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya atau tidak? Nah, ini yang pertama, itsbatul masyiah lillah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menakdirkan segala sesuatu. Al-masyiah wa hiya al-iradatul kauniyah syar'iyyah al-kauniyah al-qadariyah. Wa thanihima. Kemudian poin yang keempat, al-imanu bi anna jami'al asya'i waqi'atun bi qudratillahi ta'ala. Mengimani bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha makhluqatun lah. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah makhluk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaliqa laha siwah. Tidak ada pencipta selain dari Allah. La farqa fi dhalika baina af'alil ibadi wa ghairiha. Dan tidak ada perbedaan pula bahwa seluruhnya makhluk antara apa-apa yang diamalkan oleh hamba, yang baik ataukah yang buruk, ketaatan ataukah kemaksiatan, kekufuran ataukah iman, wa ghairiha, dan yang selainnya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Maka ayat ini nas sharih la yahtamil ayyahtimal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu sampai kepada perbuatan hamba telah menjadi ketetapan Allah, telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ayat ini rad terhadap al-qadariyah yang mengingkari bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Akan tetapi mereka menetapkan bahwa perbuatan hamba mereka sendiri yang menetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali apabila sesuatu itu telah terjadi. Nah, dan ini ghulu. Wa yajibul imanu bil amri syar'i. Dan wajib pula di samping kita mengimani tentang takdir, adanya masyiah, adanya khalq af'alil ibad, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah sampai pada perbuatan hamba. Di samping itu pula kita wajib untuk mengimani al-amru syar'i, perintah syar'i berupa iradah asy-syar'iyyah. Nah, wa anna Allah ta'ala kallafa al-ibada, bahwa Allah telah memberikan beban syariat kepada hamba-hambanya. Fa'amarahum bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Maka Allah telah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan pada Rasulnya. Dan Allah melarang mereka dari kemaksiatan. Ya, maka wajib untuk mengimani dua perkara. Al-iman bil syara' wal iman bil qadar. Wal amrani la yatanafayan wa la yatanaqadan. Dua perkara ini tidak bertentangan, tidak saling menafikan, tidak saling membatalkan, bahkan keduanya saling mendukung. Naam. Wala munafata aslan baina ma thabata min umumi masyiatihi subhanahu. Dan tidak ada saling menafikan sama sekali
antara apa-apa yang telah ditetapkan dari keumuman kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa takdir li jamil asya, terhadap segala sesuatu, ya, wa baina taklifihi al-ibada bima syaa min amrin wa nahyin, antara beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba berupa perintah dan larangan sama sekali tidaklah bertentangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada umat ini ikhtiar, memberikan kepada hamba ini ikhtiar, af'al ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang mereka memilih. Mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mereka diberikan akal, sehingga dengan akal itu mereka mampu memahami syariat dan mereka mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka taat, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan annahu min ahli ta'ah. Dan ketika di antara mereka ada yang fasik, wal fajir, wal kafir, wal musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan annahu min ahli al-kufr wa min ahli syirk, min ahli al-fujur. Nah, itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang beramal dengan amalan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, bukankah mereka telah diberikan hujjah? Telah ditegakkan pada mereka hujjah risaliyah, sehingga tidak ada uzur di saat mereka disiksa oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Yang demikian ini menunjukkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tilkal masyiati, na'am, fa inna tilkal masyiata la tunafi hurriyatal 'abdi wa ikhtiyarahu lil fi'l. Karena takdir itu tidaklah menafikan, ya, kemerdekaan seorang hamba untuk bergerak, untuk beramal. Kebebasan seorang hamba untuk beramal, dan mereka dipilih untuk memilih amalan apa yang akan mereka amalkan. Nah, walihada jama'a Allahu bainal masyiataini biqauli. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua masyiah ini, ya, bahwa di sana ada masyiah lil ibad untuk hamba, ada pula masyiatullah Subhanahu wa taala. Dan masyiatul ibad tabi'atun li masyiatillah. Ya. Apa yang telah menjadi kehendak hamba itu pasti mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meleset sedikit pun. Nah, sebagaimana firman-Nya, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara mereka hendak istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang telah menjadi masyiah bagi kalian, melainkan itu yang telah menjadi masyiah bagi Allahu rabbul alamin. Apa yang telah kalian tetapkan, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita mengumpulkan seluruh nas. Tidak satupun yang kita ingkari. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau begitu kita mesti memahami nas-nas tersebut secara keseluruhan, kita menjamak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana para sahabat, mereka telah mengimani seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab munculnya bid'ah tatkala mereka mengimani sebagian ayat lalu mereka mengkufuri sebagian ayat, mengamalkan sebagian hadis lalu mengingkari sebagian hadis yang lain. Maka muncullah Qadariyah. Demikian pula sebaliknya, dibantah pula dengan bid'ah oleh Jabriyah. Disebabkan karena mereka tidak memahami dengan baik antara dua al-iradah,
tersebut, al-iradah syar'iyyah wal iradah al-kauniyah, dan tidak bisa menggabungkan antara dua masyiah, antara masyiatul ibad dan masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menetapkan bahwa bagi hamba memiliki masyiah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pun memiliki masyiah. Naam. Akan tetapi masyiah yang dimiliki hamba itu pasti akan mengikuti masyiatullah, qadarullah, qada'ullah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu la talazuma bainal tilkal masyiati wa bainal amri syar'i al-muta'alliq bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebagaimana tidak ada talazum, saling memberikan ilzam. Ya. Apa terjemahan? Nah. Apa ya kawan sebaiknya ini? Saling berikan ilzam itu saling memaksa begitu loh. Yang saling tarik menarik. Nah, justru sebenarnya seluruhnya saling mengumpulkan, saling bantu membantu antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa difahami dengan baik. Jadi tidak ada talazum baina tilkal masyiati wa bainal amri syar'i. Tidak saling tarik menarik sehingga untuk dikatakan terjadi tanakut, saling bertentangan antara takdir al-masyiah. Ingat ya, kalau lafaz al-masyiah selalu antum yang dinisbahkan pada Allah selalu diartikan dengan takdir. Nah, antara al-masyiah dalam hal ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa bainal amri syar'i. Ya, antara masyiah tersebut dengan perintah syar'i, al-iradah syar'iyyah. Al-muta'alliq bima yuhibbuhu Allah wa yardah, yang hubungannya terhadap sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Allah cinta si fulan salat, Allah cinta si fulan mukmin, Allah cinta manusia ini mukminin, mukhlisin, muttaqin. Tapi apakah apa yang Allah cinta itu mesti terjadi? Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala membenci adanya iqtital, saling bunuh-membunuh. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan takdirnya, niscaya mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Walakinallah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan, melakukan apa yang Allah kehendaki berupa kehendak takdirnya. Nah, Allah melakukan apa saja, walaupun tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diridai. Ya, sebab Allah menakdirkan sesuatu yang Allah tidak cintai, karena di sana ada satu hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diciptakannya orang kafir agar kemudian timbulnya jihad. Sebab Allah mensyariatkan adanya qital. Nah, dengan diciptakannya syaitan maka terbagi dua, mukminin dan kafirin. Nah, di antara mereka yang ada di antara mereka yang digodai oleh syaitan, lalu mereka bersabar, semakin tinggi tingkatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini wadah insyaallah ta'ala. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbu. Terkadang Allah telah menakdirkan apa-apa yang Allah tidak cintai. Wa yuhibbu ma la yasha'u kaunahu. Ya. Wa yuhibbu ma la yasha'u kaunuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta apa-apa yang Allah tidak menghendaki terjadinya. Allah cinta tapi tidak terjadi.
Allah cinta Abu Lahab itu mukmin. Allah cinta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki Abu Lahab itu mukmin. Nah, fal awal, yang pertama, apa itu yang pertama, ikhwan? Masyiatullah. Ya. Yasha'ullah bala yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tapi Allah tidak senang. Kama syiati wujudi iblis wa junudi, seperti kehendak Allah adanya iblis dan bala tentaranya. Nah, Allah tidak senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Dan setiap apa yang telah menjadi takdir Allah pasti ada hikmah di balik semua itu. Wasani, yang kedua, kamahabbati imanil kuffar wa ta'atil fujjar wa adlil zalimin wa taubatil fasiqin. Yang kedua, seperti mencintai imannya orang kafir. Allah cinta kalau orang kafir itu menjadi mukmin. Allah cinta. Tapi Allah tidak menghendaki terjadinya. Nah, Allah mencintai taatnya para fujjar. Allah mencintai adilnya orang-orang zalim, taubatnya orang-orang fasik. Walau sya'a dzalika lawajada kullah. Kalau memang Allah menakdirkan itu, niscaya akan didapatkan semua itu. Fa innahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sebab apa yang telah menjadi ketetapan Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu pasti tidak bisa terjadi. Nah, ini telah kita jelaskan dahulu ya kawan ya, tentang dua jenis al-iradah. Antum, al-iradatu syar'iyyah wal iradah al-kauniyah wal qadariyah. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. Hamba-hamba ini berbuat secara hakikat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wal 'abdu huwal mu'min wal kafir wal barru wal fajir wal musalli was sha'im. Walil ibadi qudratun ala a'malihim. Hamba memiliki qudrah untuk beramal. Walahum iradatun, dan mereka memiliki iradah. Wallahu khaliquhum wa qudratahum wa iradatahum. Sedangkan Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kekuatan mereka, dan yang menciptakan kehendaknya manusia itu sendiri. Kama qala ta'ala liman syaa minkum may yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Qala syarih wa kadzalika la munafata baina umumi khalqihi ta'ala li jami'il asya'. Demikian pula tidak terjadi saling menafikan, tidak terjadi saling kontradiksi antara keumuman, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan, Allah menetapkan segala sesuatu. Wa baina kaunil abdi fa'ilan li fi'lih, dan antara hamba yang melakukan pekerjaan itu, ya, dengan perbuatannya dan berdasarkan ikhtiarnya. Fal 'abdu huwa alladhi yusafu bi fi'lih, maka hamba dialah yang disifatkan dengan perbuatannya. Fahuwal mu'min wal kafir wal bar wal fajir wal musalli was sha'im. Ya. Maka di antara hamba mereka disifatkan berdasarkan amalan yang mereka kerjakan. Di sana ada mukmin karena amalannya amalan iman. Di sana ada kafir karena amalannya amalan kufur. Di sana ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sholat, ada yang berpuasa. Itu karena keamanan, yakni amalan mereka sendiri. Ya. Atas kehendak mereka. Tapi kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah.
Wallahu khaliquh. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa khaliqu fi'li, dan menciptakan perbuatannya. Li'annahu huwa alladhi khalaqa fihi al-qudra wal iradah allataini bihima yaf'al. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan pada manusia itu kudrah, kekuatan untuk beramal, ya kan? Dari mana itu kekuatan itu? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iradah, juga kehendak seorang hamba untuk mengerjakan sesuatu. Allataini bihima yaf'al, yang dengan keduanya inilah seorang hamba itu bekerja, beramal. Nah, wadah. Kita menetapkan al-fi'il, al-af'al itu milik Allah, milik manusia. Dia berhak untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi kehendak tersebut, keinginan hamba itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menciptakan seluruhnya. Yaqulul allamatu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di ghafarallahu lahu wa ajzala matubata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memperbanyak pahalanya. Innal 'abda idza shalla wa shama wa fa'ala al-khair. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, sesungguhnya seorang hamba jikalau dia salat dan berpuasa, mengerjakan kebaikan, aw amila syai'an minal ma'asi, ataukah mengerjakan sesuatu dari maksiat, kana huwal fa'il lidzalikal amali shalih wa dzalikal amali sayyi, maka dia sendiri, hamba itu, yang mengerjakan amalan soleh itu dan amalan yang jelek ini. Ya, hamba itulah yang bekerja, hamba itulah yang melakukan. Wa fi'luhul madhkur bila raib qad waqa'a bi ikhtiyarihi. Ya, dan perbuatan yang disebutkan tersebut tanpa diragukan, itu terjadi karena ikhtiar dia. Terjadi karena ikhtiar dia. Naam. Fadhal ya Abdul Majid, adfi. أطفئ لا خلاص لا شغل لا ليس هكذا آنفا. أيوة أنت نعسان. انتهى. نعم. Itu tadi antum terpaksa enggak tadi? Ikhtiar antum sendiri. Ana maksa antum. Atau Allah memaksa antum? Waqa bi ikhtiar. Yang bilang ana terpaksa begini, ana terpaksa. Ya bodoh, ya. Tidak mengerti dirinya sendiri, ya kan? Kalau wadah. Al-aqil ya'rifu hadha. Al-aqil يعرف هذا وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك. Dan dia merasakan itu pasti bahwa dia tidak terpaksa, tidak dipaksa untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, wa annahu law syaa' lam yaf'al. Dan kalau dia berkeinginan, dia tidak akan melakukan. Kana hadza huwal waqi'. Inilah kenyataan. Tidak mungkin kita mengingkari. Fa huwa alladhi nassallahu alaihi fi kitabih wa nassa alaihi rasuluh. Itulah yang telah dinaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan yang telah dinaskan pula oleh rasulnya. Naam. حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد, di mana Allah menyandarkan amalan-amalan itu yang baik dan yang buruk kepada hamba. Nah,
Wa akhbara annahumul fa'iluna laha. Dan Allah mengabarkan bahwa mereka lah yang mengerjakan amalan mereka sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydiman aydin-nas. Mereka sendiri. I'malu ma syi'tum. Naam. Ma syi'tum itsbatul masyi'a lil ibad. Liman sya'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa insya Allah. Man sya'a minkum man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Itsbatul masyi'a lil ibad. Wa annahum mamduhuna 'alaiha in kanat salihatan wa muthabun. Dan bahwasanya mereka dipuji atas perbuatan-perbuatan mereka itu di saat perbuatan itu saleh, baik, dan diberi pahala. Wa malumuna 'alaiha in kanat sayyi'atan, dan mereka dicela di saat itu jelek. Wa mu'aqabuna 'alaiha, dan mereka disiksa di atas perbuatan itu. Faqad tabayyana bila raibin annaha waqi'atun minhum bikhtiyarihim. Dan telah jelas tanpa diragukan lagi bahwa perbuatan-perbuatan itu terjadi dari mereka dengan ikhtiar mereka sendiri. Wa annahum idza sya'u fa'alu wa idza sya'u taraku. Bahwasanya mereka jika berkehendak mereka kerjakan, jika mereka inginkan mereka tinggalkan. Wa anna hadzal amra thabitun 'aqlan wa hissan wa syar'an wa musyahadatan. Dan bahwa perkara ini telah sabit, perkara yang telah ditetapkan secara akal, secara his, secara syara', secara musyahadah, apa yang disaksikan. Wa ma'a dzalik, ya, namun di samping itu pula, idza aradta an ta'rifa annaha wa in kanat kadzalika waqi'atun minhum kaifa takunu dakhilatan fil qadar wa kaifa tashmuluha al masyi'ah. Jika engkau hendak mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu walaupun terjadi dari mereka dengan kehendak mereka sendiri, lalu bagaimana mungkin dia termasuk dalam takdir, ya, dan termasuk dalam apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan penting. Fayuqal, jawabannya adalah, ya, na'am, masih pertanyaan. Bi ayyi syai'in waqa'at hadhihi al-a'malu as-sadiratu min al-ibadi khairiha wa syarriha. Dengan sesuatu apa? Dengan apa? Amalan-amalan yang terjadi, yang muncul dari hamba yang jelek dan yang buruk ini berdasarkan apa? Fayuqal, maka jawabannya adalah bi qudratihim wa iradatihim. Dengan kekuatan yang dimiliki hamba itu, ya, dan kehendak dari hamba itu sendiri. Ini tidak mungkin kita menolak ini, ya. Ini pasti diterima. Hadza ya'tarifu bihi kullu ahad. Setiap orang tentunya akan mengakui. Fayuqal, sekarang dikatakan, wa man khalaqa qudratahum wa iradatahum wa masyiatahum. Siapa yang menciptakan kekuatannya hamba untuk berbuat? La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang menciptakan iradah hamba, kehendak hamba itu untuk berbuat? Dan siapa yang menetapkan masyiah bagi hamba itu untuk berbuat? Fal jawab, maka jawabannya, alladhi ya'tarifu bihi kullu ahad, yang tentunya setiap orang harus mengaku ini, annallaha huwa alladhi khalaqa qudratahum wa iradatahum, bahwa Allah yang menciptakan kekuatan yang ada pada mereka, kehendak yang ada pada mereka. Walladzi khalaqa ma bihi taqa'ul af'alu huwal khaliqu lil af'al. Dan yang menciptakan
apa-apa yang terjadi pada perbuatan-perbuatan itu, maka dialah yang menciptakan perbuatan itu. Ya. Jadi kalau Allah yang menciptakan manusia, masa perbuatan tidak diciptakan oleh Allah? Ya. Allah yang menciptakan semuanya. Ala lahul khalqu wal amr. Nah, Allah yang menciptakan manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kudrah pada mereka. Masa dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan mereka? Ada zulm. Ada zulmun azim. Nah. Ya, sehingga Allah yang menciptakan mereka, tentunya Allah yang menciptakan kudrah pada mereka, yang menciptakan iradah mereka untuk berbuat, yang menciptakan amalan mereka di saat mereka telah menentukan dengan apa mereka akan berbuat. Amalan yang mana yang akan mereka kerjakan. Nah, fahadha huwa alladhi yahillul ishkal. Yang seperti inilah yang menghilangkan problem, menyelesaikan permasalahan. Wa yatamakkanul abdu an ya'qil biqalbihi istima'al qadar wal qada wal ikhtiyar, dan memungkinkan bagi seorang hamba, memberikan kekokohan bagi seorang hamba untuk dia memikirkan dengan hatinya bahwa bisa saja bergabung, tidak saling bertolak belakang antara al-qada wal qadar wal ikhtiyar. Ikhtiar dari seorang hamba. Fahimtum ya ikhwan? Wa ma'a dzalik. Nah, dan di samping itu pula ketika Allah telah menakdirkan segala sesuatu, apa yang telah menjadi amalan hamba pun diciptakan oleh Allah. Wa ma dzalik fa huwa ta'ala amaddal mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Memberikan imdad kepada mereka. Ya. Bi asbab, dengan sebab-sebab. Wa altaf. Altaf dari lutf, yani taufik. Ya. Wa i'anatin mutanawwi'ah, dan bantuan-bantuan yang berbagai macam dari Allah. Wa sarafa anhumul mawani', dan memalingkan dari mereka pencegah-pencegah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma man kana min ahli sa'adah fasayuyassaru li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang termasuk dari orang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalannya orang-orang yang berbahagia. Nah, Allah memberikan ibdad kepada kaum mukminin. Wa kadzalika khadhal al-fasiqin, demikian pula Allah menghinakan orang-orang fasik. Wa wakalahum ila anfusihim, dan Allah serahkan pada diri-diri mereka sendiri. Li'annahum lam yu'minu bih wa lam yatawakkalu alaih, karena mereka tidak beriman, tidak bertawakal pada Allah. Fawallahum ma tawallaw li anfusihim, maka Allah biarkan mereka terhadap apa yang telah mereka pilih untuk diri-diri mereka. Nah, maka ini wadah insyaallah ta'ala berkenan tentang masalah al-qada wal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab.